Baik, soal berikutnya. Di sini ada suatu gambar vektor F1 dan F2, di mana F1 besarnya 40 Newton, kemudian F2 besarnya 50 Newton. Kemudian kedua vektor ini diapit oleh sudut sebesar 30 derajat. Pertanyaannya adalah, hitunglah besar nilai resultan dari kedua vektor di atas. Jadi, kalau vektornya bentuknya seperti ini, maka resultannya itu berada di antara titik tangkap dari kedua vektor atau di tengah-tengahnya. Jadi sehingga terbentuk suatu bangun ruang jajar genjang. Oke. Kalau bangun ruangnya jajar genjang, sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, persamaannya untuk menentukan nilai resultan adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikalikan F1 dikalikan F2 dikali cos theta. Oke. Kalau posisi resultannya seperti ini, berarti nilainya adalah positif. Ya, nanti kita buat contoh soal nilai resultannya negatif ya. Jadi sekarang kita kerjakan ini terlebih dahulu. Jadi R sama dengan akar F1 kuadrat sebesar 40. Berarti 40 dikuadratkan ditambah F2 sebesar 50 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan 40 dikalikan 50 dikalikan cos 30. Oke. Biasanya di dalam beberapa literatur, resultan ini bisa juga diganti dengan F1 ditambah F2. Karena vektor F1 bernilai positif dan vektor F2 juga bernilai positif. Sehingga F1 ditambah F2 sama dengan, jadi teman-teman, F1 ditambah F2 ini sama artinya dengan nilai resultannya ya. Kemudian 40 kuadrat ini 1600 ditambah 50 kuadrat 2500 ditambah 2 dikalikan 40 80 dikalikan 50 adalah 4000 dikalikan cos 30. Oke, jadi untuk nilai-nilai sudut istimewa sudah dipahami oleh teman-teman semuanya, di mana cos 30 ini nilainya adalah setengah akar 3. Berarti di sini kita kalikan 1/2 akar 3. Oke, kita selesaikan. Di sini 1600 ditambah 2500 bisa langsung kita jumlahkan, tetapi tidak boleh dijumlahkan 4000 karena 4000 di sini ada perkalian dengan setengah akar 3. Jadi harus diselesaikan dulu berapa 4000 dikalikan setengah akar 3. Jadi ini dulu kita jumlahkan, 1600 ditambah 2500 itu sebesar 4100 ya teman-teman. 4100 ditambah 4000 dibagi 2. Oke, berarti 2000 akar 3. Jadi untuk menyelesaikan bentuk angka seperti ini, jadi akar 3 ini teman-teman nilainya adalah 1,7. Oke. Akar 3 nilainya adalah 1,7. Jadi untuk memudahkan kita menyelesaikannya, 4100 ya, ditambah 2000 dikali 1,7. Dimana akar 3 sama dengan 1,7. Oke, sama dengan 4100 ditambah 2000 dikalikan 1,7 itu sebesar 3400. Oke. Kemudian ini kita jumlahkan 4100 ditambah 3400 sebesar 7500. Akar 7500 sama dengan 86,6 Newton. Jadi nilai resultannya atau F1 ditambah F2 itu sebesar 86,6 Newton. Baik, soal yang ketiga masih mengenai tentang vektor, tetapi kita akan membahas nilai yang negatifnya. Pada soal yang sebelumnya kita membahas nilai resultan yang dimana nilainya positif.
Oke, perhatikan gambar ini, di mana nilai F1-nya bernilai positif, tetapi nilai F2-nya bernilai negatif ke bawah, sesuai dengan materi yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Sehingga nilai resultannya, kalau kita tarik, dia akan mengarah ke bawah. Tetap terbentuk seperti jajar genjang, ya. Ini di sini merupakan resultannya. Nilai resultan di sini itu R sama dengan akar F1 kuadrat, ya, ditambah negatif F2 kuadrat ditambah 2 dikalikan F1 dikalikan negatif F2 dikalikan cos theta. Jadi persamaannya seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan nanti kita selesaikan, oke, nanti langsung kita masukkan saja berapa nilainya. Berarti R di sini sama dengan F1 dikurang F2. Oke, berarti sama dengan akar F1-nya nilainya 4, berarti 4 dikuadratkan ditambah F2 nilainya 5. Negatif 5 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan 4, F1-nya 4, dikalikan negatif 5. Negatif 5. Kemudian dikalikan cos 120. Oke, di sini mungkin teman-teman masih bingung bagaimana cara menyelesaikan nilai trigono pada sudut-sudut istimewa, ya, berapa cos 120. Cara mudahnya adalah teman-teman harus paham konsep pada diagram kuadran, ya. Ini di sini merupakan kuadran pertama, di sini merupakan kuadran kedua, di sini kuadran ketiga, dan di sini kuadran keempat. Kuadran pertama, nilai sin cos tangen itu bernilai positif. Berarti semua bernilai positif. Kemudian untuk di kuadran kedua, nilai yang positif hanya sin. Sedangkan cos dengan tangen itu bernilai negatif. Untuk di kuadran ketiga, yang bernilai positif hanya tangen. Selebihnya sin dengan cos itu berarti bernilai negatif. Sementara di kuadran keempat yang bernilai positif hanya nilai cos. Oke, ini konsep pertama yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian kita perhatikan, di sini yang ditanya adalah cos 120. Kira-kira 120 itu berada di mana? Di kuadran pertama atau di kuadran kedua? Kita perhatikan di kuadran pertama itu nilainya adalah sampai 90 derajat karena membentuk nilai siku-siku. Otomatis 120 itu berada di kuadran kedua menuju ke 180, ya. Di sini kan setengah lingkaran terbentuknya, 180. Berarti di sini 120 derajat. Caranya adalah karena putaran dari kuadran pertama menuju kuadran kedua itu adalah 180 derajat, berarti 180 dikurang 120 itu sama dengan 60 derajat. Artinya apa? Artinya adalah cos 120 itu sama dengan cos 60. Di mana cos 60 adalah nilainya setengah. Kemudian kita perhatikan, di pada kuadran kedua yang bernilai positif hanya nilai sin, sedangkan cos dengan tangen itu bernilai negatif. Secara otomatis bahwa cos 120 sama dengan negatif 1/2. Oke, kemudian kita masukkan, berarti di sini R sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan akar dari 4 kuadrat ini adalah 16, kemudian ditambah negatif 5 dikuadratkan berarti 25, kemudian 2 kali 4, 8, 8 dikali 5 itu negatif 40, negatif dikalikan positif berarti negatif 40, dikalikan cos 120 tadi adalah negatif 1/2, ya, negatif 1/2, berarti di sini dikalikan negatif 1/2. Oke, kemudian sini kita selesaikan. Berarti resultan atau sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan 16 ditambah 25 ini adalah 41 dikurang
Negatif kali negatif positif jadinya. 40 dibagi 2 itu adalah 20. Berarti 41 tambah 20. Berarti nilai resultannya atau sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan akar 61. Akar 61 itu sekitar 7,8. Berarti 7,8. Atau kita bulatkan berarti nilai resultannya atau F1 dikurang F2 sama dengan 8 satuan. Oke, semoga video kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, di video kali ini kita akan membahas soal vektor. Oke, yang pertama, gambarkanlah resultan vektor berikut ini menggunakan metode poligon. Jadi di sini ada 4 gambar vektor. Vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Dan tentukanlah gambar dari resultan A ditambah B ditambah C ditambah D. Dan yang B, R sama dengan negatif A ditambah B dikurang C dikurang D. Oke, jadi teman-teman semuanya, bagaimana cara menggambarkan vektor dari bentuk gambar seperti ini? Perlu diketahui oleh teman-teman semua, vektor yang di sini sudah bernilai positif semua. Sudah bernilai positif. Jadi teman-teman semuanya, kalau sudah paham konsepnya, tidak akan sulit menggambarkan walaupun berubah tanda ya dari positif A menjadi negatif. Oke. Jika positif A itu arahnya ke kanan, berarti arah negatifnya itu adalah berlawanan dari arah vektor A. Berarti arahnya ke kiri merupakan vektor negatif A. Ke arah ke kiri berarti vektor negatif A. Kemudian yang B, jika arah vektor B positifnya ke atas dengan kemiringan, maka negatif B vektornya adalah berlawanan dengan arahnya, berarti arahnya ke bawah. Oke, arahnya ke bawah merupakan vektor B negatif. Kemudian untuk vektor C, nilai positifnya adalah ke bawah, berarti nilai negatifnya adalah ke atas. Oke. Ini merupakan nilai negatif C. Kemudian untuk vektor D, ke arah ke atas tapi miring ke kiri, ini merupakan nilai positifnya. Ya, berarti nilai negatifnya berlawanan dari arah D. Berarti arah ke bawah merupakan negatif D. Jadi ini beberapa pemahaman yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Oke. Kalau misalkan sudah kita buat seperti ini, kemana arah positif dan negatifnya, maka bisa kita gambarkan resultan sesuai yang diminta. Oke, kita mulai dari yang A. Yang A di sini R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Berarti positif semua. Artinya dari gambar yang telah disediakan merupakan nilai vektor positif semua. Tinggal kita gambarkan sesuai abjad. Kita mulai dari huruf A. A ke kanan. Oke, ini merupakan vektor A. Kita mulai dari A. Kemudian B. B ke atas ya. B ke atas dan agak miring sedikit. Ini merupakan vektor B. Kemudian vektor C ke bawah. Vektor C ke bawah. Ini merupakan vektor C dan vektor D ke atas. Dan ini merupakan vektor D. Jadi resultannya adalah dari titik tangkap ke ujung vektor. Dan ini merupakan nilai resultannya. Jadi gambar yang untuk bagian A seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, karena semuanya bernilai positif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang B, di mana ada nilai negatifnya. Resultan sama dengan negatif A ditambah B dikurang C dikurang D. Oke, di awal tadi sudah kita buat kemana arah negatif dari vektor yang telah disediakan. Jika A ke kanan positif, berarti kemana teman-teman? Berarti ke arah kiri. Oke, negatif A ke arah kiri. Oke, kita buat ke arah ke kiri dan ini merupakan vektor negatif A. Oke. Kemudian
B-nya positif, berarti B tidak mengalami perubahan. B ke arah atas dan posisi ke kanan agak miring sedikit ya. Berarti di sini merupakan vektor B. Kemudian negatif C. Positif C arahnya ke bawah, berarti negatif C arahnya ke atas. Berarti negatifnya arahnya ke atas, berarti di sini nih kita buat seperti ini, berarti ini negatif C. Kemudian negatif D arahnya ke atas kiri, berarti negatifnya ke bawah ya. Berarti negatif D ke bawah. Jadi bentuk gambarnya seperti ini. Sehingga nilai resultannya itu dari titik tangkap ke ujung vektor. Ini merupakan nilai resultannya. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Oke.